Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, selalu kuat dalam iman dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menyertai kami dan menolong kami dalam segala aktivitas kami. Saat ini kembali kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami agar kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Nabi Hagai pasal 2 ayat yang ke-8. Tertulis demikian. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Saudara yang dikasih Tuhan, Hudson Taylor, seorang misionaris yang melayani di Tiongkok, sebelum pergi melayani ke sana, mengalami suatu pengalaman yang mengubahkan cara berpikirnya. Suatu kali dia sedang mengunjungi sebuah keluarga yang sangat miskin, dan hatinya digerakkan untuk memberikan sebuah koin perak yang terakhir yang ada di kantongnya. Setelah bergumul dengan luar biasa, akhirnya ia memberikan koin perak itu kepada keluarga tersebut. Walaupun dengan demikian, berarti dia tidak punya uang untuk membeli makanan besok harinya. Ternyata, keesokan paginya, sebelum ia sempat kebingungan mencari makanan, ada sebuah surat datang kepadanya, dan di dalam surat itu terdapat uang yang jumlahnya 4 kali lipat dari uang koin yang telah ia berikan. Hudson Taylor menyadari bahwa pekerjaan Tuhan yang dilakukan dengan cara Tuhan tidak akan pernah kekurangan persediaan dari Tuhan. Dalam Hagai 2 ayat 8 ini tertulis, kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Konteks ayat ini adalah tentang pembangunan kembali bait suci yang sudah hancur di Yerusalem. Pada waktu itu orang-orang yang membangunnya sudah mulai putus asa sehingga proyek pembangunan bait suci itu berhenti. Karena mereka merasakan adanya kelesuan secara finansial. Tapi Nabi Hagai berbicara atas inspirasi Tuhan, dorongan kuasa roh Tuhan yang membangkitkan kembali semangat mereka semua. Firman Tuhan datang melalui Hagai dan menguatkan mereka bahwa Tuhanlah yang empunya perak dan yang empunya emas. Dan karena itu Tuhan sanggup untuk menyediakan segala apa yang mereka perlukan untuk pembangunan bait suci itu. Perkataan firman Tuhan ini, saudara, punya makna yang luar biasa bagi kita semua yang hidup sekarang ini. Bukan hanya bagi orang-orang yang hidup di masa Nabi Hagai, tapi buat saudara dan saya sekarang ini. Tuhan adalah pemilik dari semuanya. Emas dan perak adalah barang yang sangat berharga. Dan perkataan firman Tuhan ini menunjukkan tentang kekayaan Allah di atas segala-galanya. Dia adalah pemilik dari semuanya. Tuhan pemilik semesta ini. Dan Tuhan tidak pernah kekurangan suatu apapun untuk melimpahkannya kepada kita dalam mengerjakan apa yang menjadi tugas panggilannya. Kalau Tuhan memerintahkan sesuatu, maka Tuhan juga pasti akan menyediakan segala sesuatunya sehingga perintahnya itu dapat kita laksanakan. Ada providentia Dei atau pemeliharaan Allah atas kehidupan kita yang dipanggil oleh Tuhan. Kalau Tuhan memberikan visi kepada kita, maka bersamaan dengan itu Tuhan juga memberikan provisi atau penyediaannya atas kita. Itu sebabnya kita tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir dengan keterbatasan yang ada, yang kelihatan, yang nampak di hadapan kita. Karena kita punya sumber daya yang tidak pernah habis-habisnya, yaitu Tuhan, pemilik dari segala sesuatu,
dan pencipta semesta alam ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan adalah pemilik dari segala-galanya. Kita hanyalah pengelola dari apa yang Tuhan percayakan. Jangan kita menjadi serakah, dan sekaligus jangan kita menjadi khawatir, karena segala sesuatu berasal dari Tuhan. Keterbatasan ataupun kekurangan tidak akan menjadi halangan bagi Tuhan untuk memberkati dan memelihara, sehingga kita dapat menyelesaikan tugas panggilan dan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita. Tuhan ada bagi saudara dan saya dalam segala situasi yang kita alami. Percaya kepada Tuhan, andalkan Tuhan, dan selalu berharap kepadanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang kembali membuka mata rohani kami, memberikan kami pengertian yang benar, bahwa Engkaulah Tuhan, sesuai dengan firman-Mu. Engkaulah pemilik segalanya. Kepunyaan-Mu perak dan emas, kepunyaan-Mu segala-galanya. Engkau tidak akan kekurangan dalam memenuhi segala keperluan kami. Engkau yang memanggil kami dan yang menciptakan kami. Kami percaya Engkau sanggup untuk memelihara dan memenuhi segala keperluan kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang memberikan kami kekuatan dan sukacita, yang menyingkirkan segala kecemasan dan kekhawatiran kami. Sekaligus juga bersamaan dengan itu, menyingkirkan segala sikap keserakahan kami. Kami menyadari bahwa semuanya adalah berasal daripada-Mu. Engkaulah pemilik segala-galanya. Kami bukanlah pemilik dari segala sesuatu. Terima kasih untuk firman-Mu atas kami. Roh Kudus pimpin kami untuk kami lebih lagi mengerti dan menyikapi firman-Mu dengan cara yang benar dalam kehidupan kami. Berkati kami di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Lawatlah setiap kami Tuhan, yang sakit, yang dalam pergumulan persoalan. Nyatakanlah kuasa pertolongan dan mujizat-Mu bagi kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, kesejahteraan, dan curahkanlah rahmat dan kasih karunia-Mu, agar setiap orang percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami jadi sempurna seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.